Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Tumpal Sagala Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat Hakim Ad hoc Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Tigor Samosir Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator. Yang terhormat Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, dan Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kita
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Demi hikmat dan lancarnya acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Nelly Beri Syakram, Sarjana Ekonomi, Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan para hadirin, saya akan membacakan doa secara Islam bagi Bapak dan Ibu serta hadirin dan beragama selain Islam kiranya dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan bagi hakim tinggi, pimpinan, para hakim dan wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami hingga kami mendapatkan kemudahan dalam mencerna ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan nanti dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu yang benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Hadis, pertemukanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah dan jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan kesatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik pengaruh putusan pengadilan tentang gugatan warga negara terhadap pembaharuan Undang-Undang Hukum Acara Perdana yang akan dibawakan oleh pembicara Bapak Tumpal Sagala, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan moderator Bapak Tigor Samosir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, serta notulis Bapak Herman Subayang, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitra Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan. Selanjutnya, kami serahkan waktu sebelumnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat, Bapak Tigor Samosir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, yang kami hormati Bapak Ibu KPN, WKPN, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan para peserta yang mengikuti acara ini. Kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerahnya yang masih memberikan
kesehatan dan semangat kepada kita untuk dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi judisial Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 yang dimulai mulai pukul 14 sampai dengan 15 WIB dengan topik atau materi pengaruh putusan pengadilan tentang gugatan warga negara atau citizen suit terhadap pembaruan undang-undang hukum acara yang akan dibawakan oleh Bapak Tumpal Sagala Sarjana Hukum Magister Hukum. Dengan harapan kepada para peserta untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan sebelumnya kami akan bacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup penyaji. Nama lengkap Tumpal Sagala Sarjana Hukum Magister Hukum. Nomor induk pegawai 1962 030 21 99 21 21 001. Jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Pangkat dan golongan pembina utama media golongan 4D. Tempat tanggal lahir Dairi 2 Maret 1962. Jenis kelamin pria, agama Kristen Protestan. Riwayat pendidikan sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura tahun 2012. Sarjana Hukum S1 Hukum Perdata PB Universitas Sumatera Utara Medan 1987. SMA Negeri 1 Sidikalang tahun 1982. SMP Negeri 2 Sidikalang tahun 1979. SD Negeri 1 Lahir Boleh 1975. Alamat rumah Jalan Suiraya Dalam nomor 41 Kelurahan Suiraya Dalam Kabupaten Suiraya Dalam Pontianak Kalimantan Barat. Anggota keluarga pasangan Haratua Tiur Maria Sbitonga. Anak 1 Edina Theodora Sagala, Bernike Dela Rosa Sagala, Paulus Ojak Parasian Sagala, Josia Marganda Parasian Sagala. Riwayat pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan 26 Mei 2023 sampai dengan sekarang. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 3 November 2021. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 8 Juni 2020. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 21 September 2018. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam 29 Agustus 2017. Ketua Pengadilan Negeri Dumai 28 Juni 2016. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai 28 Oktober 2015. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat 10 September 2014. Ketua Pengadilan Negeri Mempawa 29 September 2011. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawa 1 Oktober 2010. Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Binjai 5 Januari 2009. Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Batam 6 Februari 2006. Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mempawa 11 Januari tahun 2000. Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Singkawang 19 April 1996. PNS garis miring calon hakim Pengadilan Negeri Pontianak 1 Juni 1994. CPNS calon hakim Pengadilan Negeri Pontianak 1 Desember 1992. Saat ini jam telah menunjukkan jam 14.16 menit.
Jadi waktu Bapak untuk menyampaikan materi ini kira-kira 44 menit lagi, ya? Kira-kira 44 menit lagi, Pak. Waktu Bapak menyampaikan materi ini. Dan bila mana masih ada tersisa waktu, akan kami buka untuk sesi tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada penyaji. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, rekan-rekan hakim tinggi Medan, banyak yang senior di sini, Pak Kapiten Guru, Pak Made, seluruh ketua dan hakim anggota yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Medan, dan karyawan karyawati yang hadir pada acara ini. Untuk kali yang seri keberapa itu saya tidak tahu lagi. Giliran saya untuk menyampaikan masalah agak hal baru ini dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu masalah citizen lawship, ya. Atau untuk gampangnya kita terjemahkan aja menjadi gugatan warga negara, citizen lawsuit, jadi gugatan warga negara. Citizen lawsuit merupakan mekanisme yang baru, ya, yaitu bagaimana warga negara yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Perbuatan melawan hukum itu bisa karena adanya perbuatan, atau bisa juga karena lalai atau abai, ya. Bila kita lihat misalnya di Indonesia, khususnya di daerah kita ini, ya, di Sumatera Utara, karena kita di sini, saya juga anak-anak masih di sini, bisa aja misalnya kita lihat terjadi kebakaran di sekitar Danau Toba, itu bisa berminggu-minggu itu, ya, berminggu-minggu, artinya api itu padam sendiri baru selesai, ya. Ini kan contoh kasusnya ya, yang kita lihat itu bisa berminggu-minggu api dan padam sendiri. Ini kan sebetulnya ada yang abai di sini, ya. Pemerintah abai. Kalau misalnya pemerintah atau penyelenggara negara tidak abai, bisa saja mungkin di sekitar Danau Toba itu tidak akan gundul seperti sekarang. Dengan adanya keabaian begini, seharusnya siapa saja pun boleh mengajukan gugatan. Siapa saja pun boleh mengajukan gugatan. Jadi kalau menurut aturan di CLS ini, Citizen Lawsuit ini. Jadi bukan misalnya cuma masyarakat Danau Toba, bisa juga siapa saja, atau saya atau orang Jakarta pun bisa untuk mengajukan gugatan. Tujuannya apa? Tujuan daripada gugatan itu adalah untuk adanya suatu kebijakan baru, ya, suatu kebijakan baru, sehingga kerugian tersebut tidak akan muncul lagi. Ini kira-kira modelnya apa ini, CLS ini, ya. Jadi ada pengabaian. Seperti kita ketahui bahwa CLS ini atau citizen lawsuit ini adalah merupakan hal yang baru yang dikenal dalam sistem common law, ya. Artinya ini berbeda sebetulnya dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Jadi ini biasanya berlaku di
negara-negara Anglo-Saxon ya, Inggris, Amerika dan sebagainya. Sementara kita ini sistem hukum kita dari Eropa kontinental. Namun dalam prakteknya kita sudah menerima melalui putusan-putusan peradilan. Jadi kalau kita masih kuliah dulu, kalau saya mungkin Pak Tambunan atau Pak siapa, sebetulnya dulu waktu kita kuliah pun ada ini masalah CLS ya, masalah dulu ada gugatannya Pak Huta Galung gitu ya. Pak Huta Galung masuk got ya, dia mau gugat tidak salah 100 rupiah ya. Dan permohonan maaf dari pemerintah karena pemerintah tidak ada memberikan tanda atas adanya got di situ. Jadi artinya kita ini dari tahun 80 sebetulnya sudah ada. Namun yang terdokumentasi atau apa ya, itu sejak tahun 2003 ya, adanya kasus masalah tenaga kerja, pendeportasian tenaga kerja dari beberapa tempat dari Malaysia itu ya, tapi dipindahkan atau dideportasi ke Indonesia melalui Medan, Batam, Nunukan, dan perkaranya diajukan oleh almarhum Munir dan disidangkan oleh yang sudah pensiun Pak Puang Andi Sansan Ngandro, ketua majelisnya ya. Nah, beliau membuat suatu terobosan ya. Pak Andi Sansan Ngandro membuat suatu terobosan yang secara umum dalam hukum acara perdata kita ya, bahwa prinsip dari mengajukan gugatan itu adalah bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah orang yang berkepentingan ya, point the interest, point the action. Orang yang berkepentingan lah yang berhak mengajukan gugatan. Tapi oleh Pak Andi Samsan dan majelisnya ada terobosan baru bahwa dalam hal CPNS ini siapa saja boleh mengajukan gugatan. Gugatannya waktu itu diajukan oleh almarhum Munir, sementara Munir sebetulnya bukan tenaga kerja atau migran ya, tapi gugatannya dikabulkan untuk sebagian oleh majelis yang diketuai oleh Pak Andi Samsan Ngandro ya. Jadi sudah banyak putusan-putusan yang menerima ya, yang menerima praktek CLS di common law dalam praktek peradilan di Indonesia. Dengan diterimanya praktek ini menjadi banyak juga ya yang mempertanyakan ya, terutama ahli-ahli kita karena berpandangan bahwa hukum acara perdata itu adalah hal yang strict ya, tidak boleh disimpani ya, tidak boleh disimpani. Kalau misalnya di perdata kita bisa misalnya, kalau di perdata material kita bisa menerima ada penafsiran analogi, tapi pandangan mereka pada umumnya dalam hukum acara itu kita harus berpedoman kepada aturan yang sudah ditetapkan ya. Ini menjadi polemik dan hal ini juga menjadi ada beberapa putusan yang menerima CLS ini ya, dan ada yang menolak ya dengan berbagai alasan ya. Jadi yang penting kita ingat bahwa gugatan
CLS itu adalah gugatan yang ditujukan atas perbuatan ataupun lalainya pejabat negara untuk memenuhi kepentingan publik. Ada beberapa karakteristik dari citizen lawsuit menurut Indro Sugianto. Yang pertama, bahwa citizen lawsuit itu merupakan akses perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan dan atas nama kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik. Yang selanjutnya, citizen lawsuit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat tindakan pembiaran dari negara atau otoritas negara. Yang selanjutnya, bahwa warga negara yang menjadi penggugat dalam citizen lawsuit tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat real. Dan yang selanjutnya, ini cirinya menurut Indro Sugianto itu, bahwa pada umumnya peradilan cenderung relaktan terhadap tuntutan ganti rugi kerugian jika diajukan dalam gugatan citizen lawsuit, ya. Jadi makanya judul hari ini sebetulnya agak menarik ini, ya. Karena apa? Setelah kita lihat banyak pengadilan, misalnya yang di pengadilan ini menerima, yang di pengadilan sana menerima, ya, menolak, atau bisa saja misalnya di pengadilan negeri dikabulkan, di PT ditolak, atau di pengadilan negeri diterima, di PT dikuatkan, bahkan Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Yang menjadi dasar untuk diterimanya praktek citizen lawsuit itu di Indonesia, ya. Yang pertama itu pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu yang menetapkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 10, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Saya kira ini sudah hafal kita semua, ya. Ini dari mulai calon hakim sampai calon hakim agung sering keluar itu. Sampai calon hakim keluar, ya. Jadi itu yang dipakai pertama oleh Pak Adi Samsudin Gandro untuk menerima gugatan CLS. Kalau kita lihat aturan mengenai CLS ini masih belum ada, ya, belum ada. Namun dalam SK nomor 36 tahun 2013 SK KMA itu ada, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ada disebutkan di sini, ya, persyaratan untuk gugatan warga negara. Penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum. Tergugat adalah pemerintah dan atau lembaga negara. C. Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum. Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. E. Notifikasi atau somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. F. Notifikasi atau somasi calon penggugat pada calon tergugat ditembuskan ke ketua pengadilan negeri. Isi pemberitahuan atau notifikasi atau somasi tertulis yang berisi informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran, jenis pelanggaran, peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar,
tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang. Prosedur acara persidangan mengacu kepada HR. Dan yang G, jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat. Ini yang diatur dalam SKKMA dalam menangani pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya. Ini aturannya. Dan kalau kita lihat misalnya dalam praktek pengadilan, ya, misalnya atas perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sarolangun, ya, itu yang digugat di sana OJK, PT Columbia, ya, yang berkreditan, ya. Alasan menolaknya apa? Di situ alasan menolak gugatannya adalah karena tidak ada notifikasi, ya, tidak ada somasi, tidak ada teguran 60 hari sebelum gugatan tersebut diajukan ke pengadilan. Jadi ada notifikasinya. Jadi macam-macam. Saya sudah ada lihat, ya, putusan pengadilan negeri dari Stabat, ya, kebetulan saya carilah dari sana untuk tugas ini. Itu masalah gugatan dari serikat buruh. Karena apa? Masalah pemutusan hubungan kerja itu diajukan ke dinas yang terkait untuk diselesaikan menurut apa itu azasnya, ya. Artinya petugas Kemenaker itu lalai untuk melaksanakan itu, ya. Namun apa putusan dari Pengadilan Negeri Stabat? Alasannya apa? Bahwa masalah pemutusan hubungan kerja itu adalah kewenangan dari PHI. Ini kan padahal di sini lalainya ini apa ini petugas ini untuk menindaklanjuti itu. Artinya apakah itu diselesaikan menurut arbitrasi atau apa istilahnya itu tidak dilaksanakan. Tapi alasan hakim untuk menolaknya apa? Karena masalah itu adalah masalah PHI. Ya. Jadi ini mungkin yang menjadi hambatan, ya, di dalam pelaksanaan CLS di Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia ini yang paling pengabaian dari pejabat negara ini yang bikin negara kita ini begini, ya. Misalnya, ya, ini mana Pengadilan Negeri Sidikala, Pengadilan Negeri Sidikala. Itu kalau saudara ini pulang dari Sidikala ke Medan itu bisa sampai 6 jam. Kenapa? Karena ada truk yang membawa CPO dari Suku Salam ke Medan. Coba dari pantai barat sampai ke pantai timur, yang mengakibatkan kemacetan. Coba apa tidak ada kelalaian dari pemerintah di sini? Ya, tidak mengatur transportasi, mengakibatkan orang macet-macet. Ini kan sudah pengabaian. Ya, dan minggu lalu saya kebetulan pulang ke Sidikala. Saya pergi ke tempat wisata si Piso-Piso. Di awal ini Piso-Piso ini sekarang sudah dibangun, lagi direncanakan dibangun hotel ini nampaknya. Pasti ini. Ini apa memang pemerintah sudah mengatur ini? Kalau menurut saya jangan-jangan ini pembiaran. Kenapa? Dengan dibangunnya hotel di situ akan merusak keindahan dari si Piso-Piso. Jadi inilah hal-hal yang menjadi perhatian kita, ya, menjadi perhatian kita. Saya kira kalau kita bisa melahirkan putusan yang baik terhadap CLS, bisa negara kita ini lebih baik.
Saya teringat waktu masih, ya mungkin Pak Made juga di Kalimantan dulu ya. Kalau kita mau ke Malaysia itu ya, kalau kita dari Jaboi Babang atau dari apa, itu langsung beda sekali antara Kalimantan Barat, Indonesia dengan Malaysia. Ya, kalau kita misalnya ke Malaysia, kita eh, naik kendaraan, lari di atas 80, kita tidak ada yang lihat, tapi tiba-tiba sudah ada yang mencegah. Saudara, kita ditilang karena kecepatan melebihi kecepatan yang dibutuhkan. Ada aturannya dan ada tindakan. Tapi coba kalau kita ke Serigala, kita sudah antri begini, datang itu Sinabu, Sika, datang ini, datang Sutra, kita sudah antri panjang-panjang, atau di Medan sini aja, ya kita udah jalan bagus-bagus, tiba-tiba angkot sen. Ini kan ada yang abai sih, ada yang abai, ya. Jadi intinya sebetulnya karena waktu kita terbatas, ini terutama rekan-rekan kita ya, yang menangani perkara-perkara citizen lawsuit ini untuk menjadi perhatian kita. Jadi intinya yang baru di sini adalah kalau hukum acaranya tetap LPG dan HMR, tapi yang baru adalah masalah legal standingnya, ya. Jadi tidak perlu, ya, tidak perlu misalnya mesti yang orang yang berdampak ya menerima kerugian langsung. Siapa saja kalau sudah menyangkut kepentingan publik, kepentingan umum, siapapun dapat menggugat. Ya. Dan ada putusan dari apa ini? Dari Sibolga, ya, itu juga ditolak. Kenapa? Itu masalah batas desa, masalah batas desa. Alasannya menolak apa? Oh karena saudara, karena para pemohon ini pernah berperkara masalah tanah di sini. Itu kan sudah yang pernah berperkara, tapi penentuan yang dilamakan masalah batas desa itu kan dari merugikan orang lain. Yang lain tidak bisa mengurus sertifikatnya atau bagaimana. Artinya dalam menafsirkan kepentingan publik, kepentingan umum itu kita harus jeli. Jangan jadi ada alasan untuk menolak CLS ini. Ya. Jadi ini hal-hal yang menjadi perhatian kita, ya. Jadi banyak sebetulnya pembiaran yang menjadi kita anggap biasa, dan ada yang diajukan ke pengadilan tapi banyak yang kita tolak. Ya. Bagaimana kalau misalnya hal itu dikabulkan atau tanpa dikabulkan juga ada efeknya, ya. Misalnya kayak seperti gugatan di PN Palangkaraya, ya, masalah kebakaran yang dimulai dari yang terjadi tahun 2015, ya. Ada yang menggugat di sana. Tapi setelah gugatan sebetulnya ditolak dari Mahkamah Agung. Tapi setelah gugatan itu ada perbaikan, ada perbaikan dari pemerintah, ada Satgas Penanggulangan Kebakaran di sana. Ada, padahal gugatannya sebetulnya macam-macam. Ada Satgas, ada mau butuh rumah sakit, ada ini. Tapi dengan gugatan tersebut ada perbaikan yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan di Medan ini juga, ya, di Medan ini juga kalau misalnya ada gugatan tentang CLS ini dapat kita tangani dengan baik. Ya, di slide saya ada juga apa perbedaan kelas Excel dengan citizen lawsuit. Saya kira paham kita semua di situ, ya. Demikian juga masalah sistem pemeriksaannya ya sama, ya, sama menggunakan LPG dengan HMR, ya. Yang beda tadi adalah legal standingnya, dan kita tahu menurut
menurut pasal 8 RV itu ya, formasi gugatan itu adalah masalah identitas, ya, identitas para pihak, masalah musida dan petitum, ya. Jadi subjeknya itu identitas para pihak itu adalah warga negara dan tergugatnya biasanya adalah pemerintah. Kalau ada pun pihak swasta, pihak swasta itu adalah sebagai turut tergugat. Jadi itu yang spesifik dalam gugatan CLS. Ya, selanjutnya masalah notifikasi, ya. Dalam prosedur citizen lawsuit, notifikasi adalah hal yang penting karena prasyarat yang harus dipenuhi oleh penggugat sebelum mengajukan gugatannya. Jadi dalam apa ada juga ini seperti dalam perkara class action, ya, ada juga pemeriksaan awalnya, ya, apakah layak atau tidak. Jadi ada penetapan majelisnya, apakah suatu berkas itu layak untuk diajukan. Ya, jadi sesuai dengan judul, ya, sesuai dengan judulnya, maka pengaruh putusan pengadilan citizen terhadap pembaharuan undang-undang hukum acara perdata di Indonesia, ya, kalau menurut kami selaku penyaji ini harus dimasukkan dalam konsep hukum acara yang baru, ya. Dan sebelum adanya hukum acara perdata yang baru, kalau menurut kami perlu adanya perma, ya, setidaknya perma yang mengatur hal tersebut. Jangan nanti kalau tidak ada perma, ini tergantung masing-masing majelis, ya, tidak ada keseragaman, tidak ada kesamaan, terutama dalam menafsirkan kepentingan umum, ya, masalah legal standing, ini perlu aturannya, dan masalah notifikasi. Karena masalah notifikasi juga kita masih mengambil yang dari SKKMA yang di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi ini artinya kalau kita lihat dalam, kita baca dalam putusan-putusan itu, penggugat itu mendasarkan gugatannya misalnya dengan putusan Jakarta Pusat, ada lagi yang mendasarkan penelitian dari Balitbang Mahkamah Agung, dasar gugatannya ada lagi ini. Artinya ini harus dibangunkan dasarnya apa, itu loh, dasarnya apa, sehingga hakim itu terikat, ya. Kalau sudah kita bisa melihat misalnya dengan adanya perma, dengan adanya aturan yang ditetapkan Mahkamah Agung, hakim terikat, ya. Jadi mau menolak atau menerima itu terikat dengan hukum acara yang ditetapkan tersebut.
Jadi dan objek gugatannya adalah kelalaian ataupun PMH yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut, ya. Misalnya di daerah Kalimantan, ada beberapa daerah yang sudah perkampungan ditetapkan jadi kawasan hutan, ya. Karena ada dinas kehutanan misalnya ada memberi konsesi kehutanan ke perusahaan perkebunan untuk mengimbangi adanya kawasan hutan tertentu, ditetapkan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan. Ini kan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ya. Tapi harus dibedakan apa permintaannya, apakah ini untuk ganti rugi atau untuk merubah kebijakan, atau kalau untuk membatalkan itu adalah urusan peradilan tata usaha negara. Jadi yang diinginkan di sini adalah perbaikan kebijaksanaan, bukan semata-mata untuk membatalkan putusan tun. Jadi itu garis besarnya yang masalah CLS, ya. Ya mungkin ini ada sebagai pembuka lah untuk kita diskusikan, ya, karena waktunya cukup terbatas. Segera itu pemaparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekianlah penyampaian materi oleh penyaji. Untuk itu, mari kita berikan aplaus kepada bersama. Mengingat masih ada waktu kurang lebih 12 menit, untuk itu kami buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para KPR. Terima kasih. Oh, iya. Ya, silakan Ibu. Langsung aja kepada yang bersangkutan. Hanya menambah saja Pak, jadi mengenai citizen lotion ini memang khusus untuk lingkungan hidup itu sudah diatur di Perma yang terbaru nomor 1 tahun 2023. Jadi tadi sudah disinggung memang khusus untuk lingkungan hidup itu sudah Perma nomor 1 tahun 2023 itu mengenai pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Memang notifikasi berperan di situ. Yang harus diperhatikan bahwa apabila gugatan tersebut kan harus didahului dengan notifikasi. Nah, kalau tidak ada notifikasinya itu disebutkan di situ bahwa hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jadi gugatan citizen lawsuit ini kalau di dalam perma tersebut bisa diajukan terhadap kebijakan atau surat keputusan dari pemerintah ataupun tindakan administrasi ini ditujukan ke peradilan tata usaha negara, tapi bisa juga dia ke peradilan umum, ya ini yang berkaitan juga dengan adanya pengabaian hak-hak dari yang menjadi hak dari kewajiban hak dari setiap warga negara Indonesia dan bukan badan hukum. Jadi memang seperti kata Bapak tadi memang tidak boleh dituntut untuk ganti rugi, tapi yang dituntut adalah untuk kalau dia diabaikan ya supaya dilaksanakan seperti itu. Nah kalau ada tindakan administrasi yang telah mengakibatkan kerugian kepentingan umum, supaya apakah itu tindakan administratifnya itu dituntut ke tun, bisa dia berbentuk dia misalnya untuk pencabutan ataupun pembatalan. Ini hanya sekedar menambahkan saja. Mungkin ada teman-teman lain yang tidak menambahkan untuk memperkaya hasanah dari uraian pemateri kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan untuk Agus. Terima kasih. Hanya menambahkan aja yang disampaikan oleh Bu Elita, sama sebenarnya cuma ada yang belum ditambahkan oleh Bu Elita tadi. Ya sama, hanya satu tambahan aja bahwa terhadap ibadah yang lain tergugatnya itu bisa swasta,
swasta di pasal 36 ya. Ya, swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan itu ada pasal 36 itu jelas di permainan. Begitu sudah ada permainan, sudah ada permainan ya, khususnya di pasal 36 di situ disebutkan kepada warga negara, tambah dari Bu Evita karena tadi nggak jelas suara saya tegaskan di sini tambahan, yaitu pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum. Jadi itu saja, saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Bu Evita, tapi hanya tambahan untuk tambahan wawasan kita. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan, Pak. Satu dari Bu Elita mengenai kebijakan pemerintah yang merugikan warga negara, dan yang kedua adalah masalah swasta mengenai urusan kepentingan publik, kepentingan umum. Dia akan melanggar atau melanggar kepentingan umum. Mengenai hal tersebut disampaikan kepada Ya. Terima kasih kepada Belita ya, yang sudah melengkapi, dan tadi memang sudah saya sampaikan, kalau misalnya itu untuk pembatalan suatu keputusan itu memang ditur, tapi kalau untuk perbaikan kebijakan ya itu bisa melalui CLS. Jadi artinya ada perbaikan, bukan ganti rugi semata-mata, tapi ada perbaikan. Jadi tergantung misalnya penggugatnya mau membatalkan keputusan itu, atau ya bisa saja memang dengan adanya kebijakan yang baru itu membatalkan yang lama. Demikian juga, terima kasih Pak Agus ya. Tadi juga mungkin saya sampaikan, tapi agak cepat mungkin ya. Pihak swasta juga dapat dijadikan jadi tergugat, tapi misalnya untuk Danau Toba lah misalnya gitu, untuk dibentuk apa Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Gubernur dengan ini Pemda-Pemda, dan ada mungkin swasta yang biasa mengelola itu, tapi swasta itu adalah sebagai turut tergugat ya, karena ya misalnya yang mengelola itu diapakan diserahkan ke swasta, yang swasta bisa menjadi tergugat juga dalam perkara ini. Oh, Pak, Ya. di SEMA tadi nggak ada. Nggak, yang disampaikan kan SEMA. Oh, kalau di PERMA ada. Kalau di situ kan tadi saya baca, Ya. ya swasta itu tidak ada. Kalau di PERMA ada secara tegas. Gitu. Tambahan yang saya informasikan. Oke. Jadi bukan pendapat saya, bukan. Tapi dari PERMA, dari SEMA-nya kan tidak ada. Ya swasta yang punya tugas untuk kepentingan umum. Kalau di PERMA itu dicanangkan secara tegas, boleh. Tapi bukan sekedar tergugat, jadi tergugat bukan. Gitu. Ya, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 6 menit. Tapi yang benar-benar pertanyaannya, jangan pertanyaan yang dibuat-buat. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Dari PN, ya silakan dari PN. Bila ada pertanyaan. Bila tidak ada lagi pertanyaan, acara ini akan kita tutup. Karena waktu juga. Tapi masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan dari para hakim PN. Oke lah, karena tidak ada lagi pertanyaan dari PN dan juga dari rekan-rekan hakim tinggi. Dan bila mana masih ada pertanyaan, mana tahu, mengingat waktu telah menentukan jam 3,
dan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap para KPN maupun hakim di PN dapat mengajukan pertanyaan kepada beliau melalui WA. Demikianlah diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh penyaji dapat semakin meningkatkan wawasan kita di dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan juga dapat memotivasi kita untuk lebih memperdalam mengenai citizen law suite. Untuk itu, marilah kita berikan aplaus sekali lagi kepada penyaji. Selanjutnya acara ini kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kembali kepada Bapak Tumpang Sagala Sarjana Hukum Magister Hukum dan Bapak Tinggal Semosir Sarjana Hukum Magister Hukum yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara ini hingga acara selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.